Baik, kita mulai dulu ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sudah berkenan hadir ya pada malam hari ini. Ini malam closing ya. Malam closing, tatap muka closing, tatap muka yang terakhir, tatap muka 14 ya. Jadi saya sangat senang sekali ini semester yang kedua ya. Semester yang kedua kita di mata kuliah kemarin itu MO2 lalu e-commerce ya. Nggak tahu lagi untuk semester depan kita masih berjumpa lagi atau tidak gitu ya. Lihat nanti, yang penting saya sudah pesan gitu ya. Nah, jadi selama 1 tahun ini ya kita bersama, jadi kalau ada salah tolong dimaafkan ya. Nanti saya ulang lagi ya. Mohon maaf saya ulang lagi nanti di akhir. Siapa tahu kalau ketemu lagi kan enak gitu ya. Jadi nggak perlu sungkan-sungkan lagi. Kita minta maaf sebelumnya. Kita mulai dari nol lagi ya gitu ya. Mas Helmi masih tahu ya. Nah, kita mulai nolkan lagi ya. Nanti di akhir-akhir kita nolkan lagi, terus nanti kita mulai lagi dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Semester depan kalau ada kita di mata kuliah yang lain. Baik, untuk hari ini kita akan presentasi dari grupnya Mas Imam Ali, dan kebetulan memang platformnya memang sama ya, di Bukalapak juga kita sudah pernah mengkaji ini di materinya Mas Yulianto dan kawan-kawan ya, Mas Yulianto DKK itu lebih ke selling, blogging dan lain-lain gitu. Tapi untuk yang Bukalapak yang sekarang itu adalah lebih ke startup ya, startup, dan di sini ada beberapa strategi ya, salah satunya adalah customer development, product management, dan ada pembayaran transaksi. Oke. Jadi silakan disiapkan dulu, terus coba nih, coba Mas Imam ada ya? Mas Imam ada? Mas Imam? Akhir, Pak. Wadir, oke. Terus Mbak Witna ada, Mbak Witna? Mana kameranya nggak nyala? Oh ini. Mbak Witna nggak nyala kameranya. Oke. Dinyalakan, di kameranya dinyalakan ya. Mas Rifan ada, Mas Irwan ada tadi kalau absen tadi ya. Mas Irwan? Saya Pak. Oh ini Irwan Kurniawan. Oh iya. Terus Mas Niaji ada? Mas Niaji, oke, skip ya. Ini nanti presentasi mandiri nih. Mas Adam Guntur ada tadi saya lihat. Mana ya Mas Adam Guntur ya? Jadi menyalakan kamera langsung kedetek tadi. Mas Adam ada? Tolong kafunya Mas, lagi OTW, lagi di tempat, on the way. Mas Adam. Oke, ya sudah di sini. Baik, silakan siapa yang mau. Pak Niaji baru datang, Pak. Oh, baru datang. Oke, siapa yang mau presentasi? Silakan di share screen. Ya, silakan Mas. Baik, Mas Irwan. Setelah halaman pertama langsung kita ke slide 12 aja ya, yang di startup Bukalapak ya. Nanti setelah ya ini slide awal lalu ke slide nomor 12 aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang studi kasus Bukalapak. Jadi kelompok 6 terdiri dari pertama Mas Imam Ali, kedua Mbak Witna, ketiga Mas Rifan, keempat saya sendiri, kelima Mbak Niaji Purnamasari, dan yang terakhir Mas Adam Guntur.
Baik, tentang startup Bukalapak, yaitu membangun sebuah startup, perusahaan rintisan tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak hal yang akan dihadapi ke depan. Startup yang kuat juga harus memiliki tim yang kuat dan mau bekerja sama untuk mencapai tujuan startup tersebut. Pada perintisan Bukalapak mengadopsi kefokusan pada perihal konsep customer development dan product management. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Ali, monggo. Customer development adalah proses yang digunakan untuk menemukan, menguji, dan memvalidasi asumsi mengenai kebutuhan pelanggan. Terdapat 4 tahap dalam melaksanakan customer development. Yang pertama yaitu customer discovery, yang kedua validasi pelanggan, yang ketiga customer creation, yang keempat transisi perusahaan. Baik, yang pertama adalah customer discovery, itu adalah tahapan memahami pelanggan. Apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dalam tahap customer discovery. Yang kedua, validasi pelanggan. Di tahap ini, startup memastikan apakah produk yang akan dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Produk juga akan diuji apakah bisa dibuat dalam skala besar atau dibuat ulang. Jika tidak ada masalah, proses bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga, customer creation. Tahapan di mana startup mulai membuat sebuah produk. Selain membuat produk, di tahap ini startup juga mulai membangun brand awareness. Yang keempat atau yang terakhir yaitu transisi perusahaan. Jika produk yang dikembangkan mendapatkan respon positif dari pasar, startup harus mulai mengembangkan dirinya menjadi perusahaan yang lebih besar. Transisi dari startup menjadi perusahaan ini perlu dilakukan untuk menunjang permintaan produk yang lebih besar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rifan. Iya, selanjutnya produk manajemen adalah fungsi organisasi dalam perusahaan yang berurusan dengan pengembangan produk baru, pembenaran bisnis, perencanaan, verifikasi, perkiraan, penetapan harga, peluncuran produk, dan pemasaran produk atau produk di semua tahap siklus hidup produk. Tanyakan kepada calon customermu fitur-fitur apa saja yang mereka inginkan. Taruh masukan dari customer tersebut ke dalam produk roadmap untuk membangun fitur produk startupmu. Sistem pembayaran buka dompet. Bukalapak, penjual dan pembeli tidak diperkenankan untuk berkomunikasi secara langsung karena berpotensi terjadinya penipuan. Dalam hal ini, Bukalapak akan menjadi pihak ketiga yang menengahi transaksi antara penjual dan pembeli. Proses sistem pembayaran transaksi, pembeli mentransfer pembayaran ke Bukalapak, lalu dilanjut Bukalapak akan konfirmasi ke penjual setelah pembayaran oleh pembeli.
lalu penjual akan mengirim barang. Apabila barang sudah sampai, pembeli harus melakukan konfirmasi ke Bukalapak. Lalu Bukalapak akan mentransfer uang ke penjual. Baik, sekian terima kasih dan saya mohon maaf bila ada kekurangan atau materi yang masih minim untuk pembahasan kali ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irwan dan kawan-kawan. Oke, materinya masih tentang Bukalapak dan segmen materinya itu beda dengan yang sebelumnya, bukan blogging atau crossing, tapi ini lebih ke manajerial ya, lebih ke seninya ya. Manajemen itu karena manajemen itu adalah ilmu seni ya, jadi lebih ke seninya. Kemarin ke blogging dan selling, cara pemasarannya. Sekarang ada di strateginya. Ada customer, tadi sudah disinggung tentang customer development. Customer development yang dikembangkan adalah customernya. Kalau product development yang dikembangkan adalah produknya. Kalau market development itu yang dikembangkan adalah masarnya. Ya, jadi development banyak ya, ada market development, pengembangan pasar, terus product development, pengembangan produk, sekarang customer development untuk pengembangan customer. Nah, khusus untuk yang di sini karena sistem basis online, produk sudah pasti ada, itu wewenang dari para penjual dan Anda sebagai apa ya istilahnya, perantara ya, mediator dari pembeli dengan penjual. Ya, ini adalah pengembangan ke customer. Baik, silakan kita mulai. Pertanyaan tadi sudah masuk nih. Mas Adam, ada Mas Adam? Mas Adam? Oh, belum masuk. Niaji Purnamasari. Saya, Pak. Oh, ini ya. Oke. Saya kira Mas ya, ternyata Mbak. Oke. Baik. Silakan kita ingin bertanya, silakan dari grupnya dulu ya, biar mewakili dulu ya, mewakili dulu. Kalau nggak ada yang mewakili, boleh yang lain. Dari grupnya Mas Akbar. Mas Akbar, Mbak Mira, dan Mas Johan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan ke presentator? Dan 6 nih, closing. Peserta buka ke-14. Grupnya Mas Akbar, Mbak Mira, dan Mas Johan. Ada? Mbak Mira ada, Mbak Mira? Ada, Pak. Tadi kehujanan, Mbak Mira? Iya, Pak. Oh iya, nggak bawa jas hujan tadi ya, Mbak Mira ya? Oke, selanjutnya grupnya Mas Yulianto dan kawan-kawan. Oh, jangan dulu. Ini yang lain dulu ya. Nanti rapelan nanti ya. Oke, dari grupnya Mbak Aisyatun, Mbak Dian, Mbak Nurul, Mbak Kusuma, Mbak Indri, Mbak Dewi, dan Mas Husni. Ada yang ini ditanyakan ke presentator? Ada? Oh, ini ada Mas Adam Guntur ini. Ada? Mbak Kusuma? Mbak Dian ada, Mbak Dian? Lewat atau ada? Yang ditanyakan? Jadi tidak ada, nanti saya yang bertanya, atau saya kelompokkan aja nih, masuk semua nih di grupnya Mas Yulianto dan kawan-kawan. Ada pertanyaan? Grupnya Mbak Isatun ada? Sebentar, ada nggak sih yang saya panggil ini? Kok nggak semaur ya? Ya, Pak. Arif. Oke, ini Mungkin anak-anaknya udah paham ini, Pak. Oh, sudah paham ya, luar biasa. Iya. Mohon izin. Alhamdulillah, wes. Pak, jadi gak seru, Pak. Jangan, sudah paham semua kan? Padahal saya sendiri saya nggak merasa pinter ya. Saya ingin banyak tahu dari Anda, saya ingin menggali banyak informasi dari Anda. Pak Arif, mohon izin bertanya. Ya. Ya, Mas Adit. Mas Irwan, sebentar. Saya buka slide-nya dulu. Di slide 16 itu di customer development disebutkan selain membuat produk di tahap ini, startup juga mulai membangun brand awareness. Ya, yang dimaksud dengan brand awareness seperti apa, Mas Irwan dan tim? Terima kasih.
Siap, baik, terima kasih. Definisinya dan contohnya ya kalau ada ya Mas Irwan ya. Mas Irwan, brand awareness ya sih, brand awareness yang mana ini? Slide 16 ya, 12, 13. Ditampung dulu, Pak. Ya, nanti di slide-nya diaktifkan aja, nggak apa-apa dulu. Brand awareness ya, di sini nggak ada. Ini yang lama ini, saya dulu yang lama sekali dulu, store itu. Saya print semua. Ini nggak nge-print lagi, ternyata ada yang terbaru. Oke. Siapkan dulu. Baik, dari grupnya Mas Edit sudah ada lagi yang dari grupnya Mas Edit? Pertanyaan yang bagus, brand awareness. Awareness, aware itu apa? Aware tahu nggak aware itu? Aware itu similarity, ya, similarity-nya dari apa? Care ya, betul nggak? Yang lagi peduli ya. Awareness, care, oke ya. Yang jurusannya bahasa Inggris pasti tahu ya. Oke, brand awareness, kepedulian terhadap merek. Ada lagi dari grupnya Mas Edit, Mbak Milia, Mbak Fido, Mas Fido, Mas Rifai, Mas Imam, Mas Walihin, Mbak Faradila. Sudah cukup, Pak. Itu Mas Edit wakili, Pak, sudah, Pak. Oke, grupnya yang lain, grupnya Mbak Asmania, Mbak Erlina, Mas Maulana, Mas Naufal, Mbak Marviana, Mbak Silvi. Ada? Ya Pak, ini Pak, saya Pak Maulana Pak, izin. Oke, silakan Mas Maulana. Gini Pak, bagaimana sih Pak supaya brand kita itu bisa dikenal oleh semua masyarakat, itu bagaimana Pak caranya Pak? Cukup segitu aja Pak. Kalau promosi sudah pasti ya, kalau promosi sudah pasti nanti akan dijawab oleh teman Anda, pasti ya dipromosikan gitu. Ada yang lebih spesifik lagi nggak Mas Maulana yang beda? Kayaknya sih nggak ada sih Pak, cuma itu Pak caranya, apa tips-tipsnya gitu loh Pak, gimana gitu cara-caranya. Jadi iya, Pak. lanjutan dari pertanyaan Mas Maulana adalah bagaimana agar brand kita itu dikenal ya, tapi bukan dari promosi, ada strategi yang lain enggak selain promosi. Ya Pak, seperti itu Pak, kurang lebihnya. Promosi, tapi eksekusi promosinya bagaimana? Nah, itu kan ya. Contoh realistis ya aja ya, mau sebar pamflet di jalan, nah itu kan realistis ya. Yang real. Iya, Pak. Ya, Oke, Pak. Lagi pertanyaan dari Mas Maulana. Terima kasih Mas Maulana. Iya Pak, sama-sama. Baik, dari grupnya Mas Maulana sudah, sekarang grupnya siapa lagi nih? Oh ya, yang belakang. Oke, Mbak Nabila, Gusari, Mbak Uswatun, Mbak Eka, Mbak Anita Puspitasari, Mas Arsa, Mas Erik, dan Mbak Fortuna, ya, dan Fortuna atau Mbak apa masih lupa ini. Ada dari grup ini, dari grup 8 ini kalau salah ini, grup 8. Ada yang ditanyakan? Ada Mas Erik, Mas Arsa ada yang biasa langganan? Mas Erik, Mas Arsa ada? Ada? Mbak Nadila ada nggak di sini, Mbak Nadila? Dipanggil kok nggak ada sih? Dipanggil loh ya. Mbak Nadila ada? Diwakili. Ada pertanyaan, Mbak Nadila? Ada pertanyaan nggak, Mbak Nadila? Oke, Mbak Eka Alba deh. Tadi absen tadi ya, di chat. Mbak Eka ada, Mbak Eka? Mbak Eka? Iya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mbak Eka? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, saya akan mewakili semua ya. Oke. Tadi ada Mbak Anita juga nih. Mbak Anita ada, Mbak Anita? Mbak Anita ada? Mbak Anita ada, Mbak Anita? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada pertanyaan, Mbak? Belum ada sih, Pak. Sudah jelas tadi. Oh, sudah jelas. Oke. Lihat Mas Irwan langsung jelas ya. Oke ya. Oke. Next, lanjut. Kita akan ke grup biasanya ya. Oke, silakan dari grup kelompok 2 ini. Baru ada 2 pertanyaan nih, masih kurang 3 lagi. Dari grupnya Mas Yulianto dan kawan-kawan. Ada 3 atau 4 lagi bisa. Silakan, ada yang ditanyakan nggak tentang startup? Namanya aja start ya, dimulai startup, dimulai ke atas, memulai dari awal. Tadi sudah diusut secara Bukalapak, sekarang startupnya. Dari grupnya Mas Yulianto, Mas Helmi, Mas Indra, Mas Arif, Mbak Lailatus, Mas Rianul, dan Mas
Maaf, Mbak Rizky Rohimatu. Oke. Ada 3 pertanyaan sisa. Saya Ada mau yang bertanya, bertanya? Pak. Silakan, Mbak. Saya, Silakan, Mbak Lailatul. pada slide yang ke-15 diterangkan validasi pelanggan. Tahapan ini memastikan apakah produk yang akan dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Produk juga akan diuji apakah bisa dibuat dalam skala besar atau dibuat ulang. Jika tidak ada masalah, proses bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ini bisa dijelaskan contoh kasusnya seperti apa? Oke, good sekali Mbak ya. Karena dari banyak slide ini memang definitif. Definitif itu artinya adalah menjelaskan teorinya ya. Menjelaskan teorinya dan jarang ada yang disebutkan contoh realnya, contoh yang sudah ada yang mendukung teori yang didefinisikan atau definitifnya. Oke, good sekali. Pertanyaan dari Mbak Ella. Terus ada 2 lagi, mau dijawab atau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung dulu, Pak. Bisa diulang tadi pertanyaannya Mbak Laila tuh Sadia tadi. Oke, boleh bisa diulang, kan Mbak Laila terus diulang lagi pertanyaannya Mbak. Contoh real, contoh kasus pada slide yang ke-15, validasi pelanggan. Itu kan di sana cuma menjelaskan definisi aja. Lah, contoh kasusnya itu seperti apa? Oke, thank you Mbak Laila terus. Oke, betul. Produk juga akan dibuat jika tidak ada masalah, proses bisa dilanjutkan. Oke. Produk juga akan diuji apakah bisa dibuat dalam skala besar. Oke, lebih ke segmen produk. Oke, mau dijawab dulu 3 ini. Masih ada slot 2 lagi. Silakan presentator. Ada yang mau dijawab dari pertanyaan Mas Edit, Mas Maulana, dan Mbak Lailatus? Ada yang mau dijawab dulu? Atau ditampung semua? Silakan presentator. Mbak Niaji, Mas Irwan, Mas Rifan, Mbak Witna, Mas Imam, Mas Adam. Ditampung dulu aja, Pak. Dulu dulu ya. Oke, silakan sambil dicari jawabannya ya. Sambil dicari jawabannya. Sambil dicari jawabannya dari pertanyaan 3 sebelumnya tadi. Baik, masih dibuka 2 pertanyaan lagi dari grupnya Mbak Lailatul Sadia tadi. Saya, Pak. Oke, silakan Mas Indra. Oke, terima kasih teman-teman atas presentasinya ya Mas Irwan dan teman-teman semuanya. Membuka pengetahuan saya tentang bisnis startup itu sendiri. Saya menyoroti masalah step keempat dari customer development, ya ini transisi perusahaan. Saya mau bertanya bagaimana sih proses transisi itu sendiri. Sedangkan startup itu kan adalah, kalau kita ngomong startup berarti itu kan bisnisnya itu masih kecil ya, startup itu masih kecil. Sedangkan kalau kita ngomong transisi perusahaan berarti arahnya ke perusahaan yang besar. Itu kan gapnya luas tuh, gapnya itu kan banyak. Kalau bagi Bukalapak sendiri itu tahapannya yang diketahui seperti apa ya? Maksudnya bagaimana? Karena biasanya bisnis startup itu kan ada ribuan Pak ya di Indonesia itu Pak ya, kalau kita baca-baca itu, dan semuanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan rata-rata mereka itu kekurangan modal Pak, bisnis startup itu. Ini kalau saya sering baca-baca ya, itu sebenarnya kekurangan modal tuh. Nah, di Bukalapak sendiri, kan Bukalapak itu juga bisnis startup tuh. Ya saya mau nanya sejarah aja sih, gimana sih apa yang terjadi transisinya? Mungkin kita bisa belajar dari Bukalapak gitu, bisa menjadi segede sekarang ini dari sebuah bisnis startup lokal yang diciptakan ya, atau yang di-create oleh anak bangsa ini. Itu aja Pak. Sebenarnya banyak sih, tapi saya fokusnya ke pertanyaan bagaimana sebuah Bukalapak sendiri menjalani transisi itu sehingga menjadi dari sebuah bisnis startup menjadi sebuah bisnis perusahaan yang besar seperti saat ini. Apalagi sekarang sudah IPO ya, jadi asetnya juga udah triliunan kalau kita lihat di laporan keuangannya itu. Itu dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih, kita break sebentar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana presentator? Pertanyaan dari Mas Indra ya, lebih ke sejarah nih ya, lebih ke sejarah.
jika ada informasi-informasi berkenaan dengan sejarah oleh pendirinya atau berawal dari suatu bisnis kecil yang seperti apa gitu ya, dari konvensional kah atau memang langsung online terus dan lain-lain, ataukah milik perorangan atau milik suatu organisasi dan lain-lain. Mungkin rekan-rekan presentator bisa cari informasi. Mau ditampung dulu? Masih ada yang mau dijawab? Sudah amat pertanyaan nih. Ada yang mau dijawab dulu atau masih ditampung juga? Mohon konfirmnya dari presentator. Mbak Niati, Mas Imam, Mbak Witna. Ya, Pak. Oke, ada yang mau dijawab, Mbak? Ya, ini saya mau jawab pertanyaan dari Mas Edit. Halo, Mas Edit. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ulang dulu ya pertanyaannya itu. Tadi pertanyaannya Mas Edit, brand awareness itu gimana sih, kan gitu ya? Iya, iya benar Mbak. Oke, brand awareness itu kalau bahasa gampangnya itu gimana agar brand kita itu cepat dikenal, gitu sih. Biar customer itu aware sama produknya kita. Mas Irwan, tolong di slide-nya ditampilkan Mas yang brand awareness, Mas. Minta tolong ditampilkan di share. Di materi yang saya pegang ini sudah lama, ya, materi yang lama itu sudah ada penambahan brand awareness. Biar yang lain bisa lihat slide-nya lagi. Brand awareness. Silakan dilanjut Mbak Niaji. Ya, poinnya brand awareness itu gimana agar masyarakat itu bisa mengenal brandnya kita. Misalnya kayak Bukalapak ini ya, Bukalapak itu kan mungkin dia kayak produk baru gitu ya. Dulu waktu kita masih manual, masih perdagangan itu didominasi oleh offline, mungkin banyak orang yang nggak tahu, oh ternyata ada Bukalapak gitu ya. Tapi brand awareness itu gimana caranya si founder itu mengenalkan produknya agar orang-orang itu tahu, ini loh ada Bukalapak, itu kayak ini platform jual beli yang bisa dilakukan secara online loh, nggak perlu datang ke tempatnya, ke tempat pembelinya, bisa dilakukan lewat handphone dan lain-lain. Intinya brand awareness itu bagaimana produknya kita, entah jasa ataupun barang ataupun jasa itu dikenal oleh masyarakat. Kalau dari pengertiannya begitu. Nanti pertanyaannya dari Mas Edit ini kayaknya connect sama pertanyaannya dari Mas Maulana. Gimana brandnya kita itu bisa dikenal masyarakat gitu ya, Mas Maulana tadi ya pertanyaannya ya. Iya Mbak, apakah ada kayak strategi khususnya gitu? Iya, oke. Bentar, aku kembaliin dulu ke Mas Edit. Gimana Mas Edit? Kira-kira bisa diterima nggak ya ini jawabannya? Iya, Haji bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Oke, dari Mas Edit sudah respon, bisa diterima. Mas Maulana gimana? Ya, lanjut ya Pak. Lanjut untuk pertanyaannya Mas Maulana. Dari definisi tadi yang sama pertanyaannya Mas Edit, brand awareness adalah bagaimana kita bagaimana agar produk kita dikenal masyarakat. Pasti ada ininya, ada strateginya gitu ya. Gimana agar produknya dikenal masyarakat. Kalau menurut kelompok kami itu ini kaitannya dengan mata kuliah apa sih? Pemasaran ya, manajemen pemasaran. Itu ada beberapa cara promosi produk. Yang pertama, memanfaatkan sarana media sosial, karena ya zaman sekarang ini semua orang punya media sosial dan semuanya mengakses ya. Jadi kalau kita selebaran terus nempel-nempel di kayak di tiang-tiang listrik, kayaknya sekarang itu udah nggak perlu lagi karena semua orang bisa akses ke media sosial dan kita lebih gampang untuk melakukan promosi produk kita lewat media sosial, contohnya Instagram dan lain-lain. Media sosial itu juga bisa pakai status WhatsApp itu ya, itu ngenalin ke teman-teman terdekat kita. Yang kedua, menurut kami itu bisa bergabung dalam kegiatan event promosi.
Jadi kalau misalnya kayak ada event-event kegiatan, itu kita daftar aja, daftar ke penyelenggara, terus kita bisa buat booth atau stand. Jadi kita promosi langsung gitu. Ini ceritanya offline gitu. Nah, kalau event itu kan bisa dipastikan ada banyak orang yang berkerumun di situ kan. Ketika ada banyak orang dan kita melakukan promosi, menurut kelompok kita itu bisa dipastikan itu efektif sih. Banyak. Even orangnya nggak beli, tapi paling nggak mereka tahu oh ada produk ini loh gitu. Terus yang ketiga, kita bisa buat program bagi-bagi produk sampel. Biar orang itu aware ada produk, misalnya kita produknya apa sih? Contohnya kayak ini ya, makanan gitu atau minuman, kopi apa gitu. Nah, gimana biar orang itu tahu kalau kita jualan ini ya, kita bagi-bagi sampelnya. Di kemasan kita kasih label dan lain-lain. Dengan orang mencoba sampel yang kita bagi, orang setidaknya udah 50% orang akan tahu dari target ya, 50% dari target itu orang pasti, oh ada produk ini ya gitu. Karena dia udah pernah mencoba. Gitu sih. Itu menurut kami strategi yang paling efektif untuk share brandnya kita, untuk create brandnya kita. Oke, silakan Mas Maulana. Berarti itu kita harus itulah Mbak, apa kerjasama sama mitranya gitu Mbak ya, kayak gitu Mbak ya ibaratnya Mbak. Kerjasama sama mitra itu yang event tadi ya, Mbak. Iya. Kan otomatis kan kerjasama kan Mbak itu Mbak. Betul. Semakin banyak connection ya semakin banyak kesempatan kita bisa promosi juga sih menurut saya gitu. Oke Mbak, ya Mbak, sudah cukup Mbak, sudah jelas Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mas Maulana. Oke, terima kasih jawaban dari Mbak Niaci dan pertanyaan dari Mas Maulana. Mbak Niaci menjelaskan secara detail dan juga memberikan banyak contoh, itu sangat real sekali gitu ya. Ngomong-ngomong tentang tadi keyword yang bisa kita ambil ya dari jawaban dari Mbak Niaci tadi yang lengkap tadi ya, lumayan cukup lengkap sekali. Itu adalah yang penting saat startup memulainya itu adalah yang penting mereka harus tahu dulu, walaupun mereka tidak beli. Yang penting tahu dulu, memberikan sedikit informasi kepada ruang pengetahuan mereka ya dalam pikiran mereka. Walaupun hanya sedikit, yang penting bisa masuk. Karena sedikit itu kadang-kadang nanti akan teringat, melihat itu lagi teringat lagi, melihat itu oh ini pernah ketemu di mall ini, dan itu di tempat lain oh ini oh ya, nanti hanya tahu dulu ya. Jadi teringat dulu yang modal informa dulu. Pertama kali promosi di jalan-jalan informasi itu bingung, informa ini jualan apa gitu ya. Jualan apa? Ternyata jualannya adalah jualan furniture gitu, furniture ternyata. Dulu promosi itu bingung, informa ini jual apa kok di jalan-jalan, kayak seperti saya kira jual dealer lain, jual sepeda motor, saya kira seperti itu dulu ya. Yang penting tahu dulu, tujuannya memang adalah yang penting tahu dulu. Kalau hanya lewat ada petugas yang bagi itu juga pakai atribut, kalau memang itu dari Bukalapak ya pakai atribut Bukalapak ya, pakai seragam uniformnya adalah Bukalapak. Jadi orang walaupun tidak tahu itu jual apa, yang penting dia membaca judulnya Bukalapak di punggung misalnya atau di depan gitu ya, bagian sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang penting adalah tahu dulu. Yang kedua itu adalah promosi yang lebih real lagi, itu adalah word of mouth ya, word of mouth, dari mulut ke mulut. Nah, dari mulut ke mulut, terus habis itu cerita, aku pengen tuku iki, Bukalapak, jarine iku lengkap. Jarine siapa? Jarine Iko. Jarine siapa? Jarinya Iko, ikonya laki gitu ya. Word of mouth, ya kalau ketemu langsung word of mouth. Tapi kalau yang dari basis online, tadi nyinggung media sosial, itu adalah EWOM, electronic word of mouth. Jadi lihat, kalau Anda seperti biasa, kalau Anda beli suatu produk di suatu platform e-commerce, itu sebelum Anda beli, Anda ragu misalnya, Anda pasti baca komentar-komentar di bawahnya. Itu secara nggak langsung Anda sudah mendapatkan informasi dari orang lain, walaupun tidak tahu kenal, nggak ketemu langsung, mari berbasis elektronik atau digital ya. Mereka komentar bagus, berarti Anda akan semakin yakin. Kalau mereka komentarnya negatif, malah Anda akan semakin ragu, bahkan tidak ingin melihat itu lagi. Jadi ada electronic word of mouth dan juga ada yang penting adalah tahu dulu gitu ya. Jadi sudah sangat bagus sekali pertanyaannya dan juga jawabannya langsung dua sekaligus langsung dijawab. Baik,
Selanjutnya pertanyaan dari Mas Edit dan Mas Maulana sudah. Sekarang pertanyaan dari Mbak Lailatus Sadia tadi. Utamakan di validasi pelanggan. Memang ada pelanggan. Kalau ada validasi berarti ada yang valid dan ada tidak valid. Oke. Baik, siapa yang mau menjawab? Atau mau di skip lagi ke pertanyaan Mas Indra? Kalau masih ditampung lagi, maka ada satu pertanyaan lagi yang bisa kita ambil lagi dari mungkin dari grupnya Mas Yulianto dan kawan-kawan. Ada satu pertanyaan lagi yang bisa diajukan. Ya, Pak, saya mau jawab pertanyaan dari Pak Ella. Ya, kaitannya dengan validasi pelanggan ya. Di tahap ini startup memastikan apakah produk yang akan dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Maksudnya itu gini, maksud dari produk yang akan dikembangkan itu adalah Bukalapak sendiri, baik idenya, inovasinya atau fitur-fiturnya juga itu adalah sebuah produk dari Bukalapak itu sendiri. Jadi untuk memastikan bahwasanya inovasi yang diberikan Bukalapak atau ide yang diberikan Bukalapak kepada konsumen atau pelanggan itu benar-benar bermanfaat seperti itu. Terus produk yang akan diuji apakah bisa dibuat dalam skala besar atau dibuat ulang? Tentu bisa, seharusnya benar bisa, karena sekarang Bukalapak juga cakupannya juga meluas gitu kan. Jadi dan bisa menjadi contoh juga untuk founder-founder e-commerce lain yang dimana membuat peluang sebuah e-commerce juga gitu. Jadi maksud dari produk yang juga yang diuji itu pasti bisa gitu. Terus yang jika tidak ada masalah, proses bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Maksudnya juga itu jadi tahap setelah validasi ini kan ada tahap berikutnya. Maksudnya itu setelah divalidasi, proses validasi ini dilakukan, tahap berikutnya baru bisa dilakukan. Dan juga kita validasi ide ini juga dimulai dengan memastikan problem statement. Maksudnya juga itu adalah proses menentukan problem statement dalam validasi ini juga berguna untuk membantu Anda melihat beberapa hal seperti apakah ide nantinya akan berguna di masyarakat. Terus ide ini apakah dapat meningkatkan efisiensi pada suatu sistem, terus melakukan pembentukan formula produk di awal untuk menentukan perbedaan dengan para kompetitor atau founder juga, terus sebagai bahan untuk meyakinkan investor terhadap scalability. Seperti itu, Mbak Ella. Oke, Mas. Kalau misalnya ada masalah, terus gimana, Mas? Untuk yang tadi. Ya, jadi kalau ketika ada masalah, pastinya kita akan kembali ke forum. Mengulang dari awal gitu. Enggak perlu kan, enggak semua problem step by stepnya kan enggak semua itu dapat masalah kan. Tapi kalau nanti dari satu persatu kita akan diskusikan terlebih dahulu bagaimana solusi untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat seperti itu. Oke, Mas. Pelanggan maksudnya, bukan masyarakat, pelanggan maksudnya. Oke, bagaimana Mbak Ella, direspon dulu? Ya, oke Pak, bisa diterima. Oke, jadi yang saya tangkap pribadi dari penjelasan Mas Irwan ini adalah saat memvalidasian pelanggan itu dibagi dalam 3 step. Ya. Seharusnya ini adalah 2, ini karena angkanya kan 2 nih, 2 validasi pelanggan di sini ya. Itu berarti nanti ada 2.1, 2.2, dan 2.3 gitu ya. Dan itu kronologis. Ya ini adalah sesuai dengan kebutuhan K, lalu produk juga akan diuji dalam skala kecil, terus habis itu proses belajar sebelumnya gitu ya. Seharusnya ada urutannya, ada kronologisnya. Nah, tadi sudah disinggung tentang inovasi. Jadi dari beberapa tahap itu, jika sudah lewat lolos tahap 1,
bisa dilanjut ke tahap 2, bisa lanjut tahap 3. Kalau misalnya validasi itu mensyaratkan 3 valid tahap, nah, dari turunan kan ya, ada validasi pelanggan, ada 3 tahap turunan yang valid semua, maka dia ke proses selanjutnya. Tapi kalau 1 valid, 2 valid, 3 tidak valid, tidak perlu mengulang ke 1, itu betul sekali ya, karena itu saving energi juga dan lain-lain. Sehingga apa, tidak perlu balik ke 1, 2 yang sudah valid, sudah pasti valid ya, kalau balik lagi ya tetap valid juga, 1, 2 valid lagi. Tapi saat 3 itulah peran inovasi yang dibutuhkan. Ya, kalau ada di nomor 3, di tahap ketiga, maka inovasi apa yang bisa bisa untuk menurunkan resiko kalau dia beresiko ya, menurunkan resiko, atau dia lemah, bagaimana inovasi ini bisa menguatkan syarat-syarat yang ada di tahap 3. Intinya itu ini seperti quality control ya. Bagi Anda semua yang kerja di pabrik pasti tahu QC kan ya. QC ada quality control. Kalau dia tidak, kalau di operasional gitu ya, itu saat Anda tidak melewati 1 tahap, tidak lolos, itu langsung akan dikeluarkan, langsung di outcome ya. Tapi kalau yang di sini itu dia kembali tidak, tapi berhenti di mana di situ, maka inovasi harus mikir bagaimana caranya ya. Biasanya ini pernah risiko sebelumnya itu adalah kita punya korespondensi ya. Jadi tadi Mas Iwan menyinggung adalah coba kita diskusikan dulu, kita cari dulu caranya untuk di tahap ketiga ini, 1, 2 dia sudah lewat, tapi 3 tidak lewat, bagaimana ini ya. Butuh banyak inovasi. Inovasinya dari mana? Dari beberapa orang, pikiran orang dan pandangan orang ya. Akhirnya diramu jadi satu. Bisa jadi inovasi kalau dihitung 100% itu urunan dari 4 orang, berarti 25%-an. Kalau 5 orang 20%-an. Nah, itu urunan, akhirnya bentuk inovasi utuh 100%. Dan itu kumpulan dari banyak buah pikiran dari beberapa orang, atau mungkin dalam satu korespondensi gitu ya, ada beberapa orang untuk uji. Ini mirip sekali dengan QC memang ya. Oke, terima kasih Mas Irwan. Jawabannya sangat akurat ya, sangat akurat. Tinggal pemolesannya aja, tapi jawabannya akurat memang ya. Tinggal pemolesannya aja, nggak apa-apa. Ini kan kita masih sama-sama belajar dalam apa ya istilahnya, membuat suatu bahasa yang lebih mudah diterima gitu. Tapi tadi penjelasannya saya rasa pribadi saya nangkapnya sensitif gitu ya, kalau informasi sudah akurat. Baik, dari beberapa pertanyaan sudah, 3 pertanyaan sudah, tinggal 1 pertanyaan yang belum terjawab, 1 pertanyaan lagi, kesempatan 1 pertanyaan yang bisa disampaikan lagi. Baik, untuk pertanyaan dari Mas Indra nih, ada yang mau jawab atau mau ditampung dulu? Kurang 1 pertanyaan lagi, silakan presentator gimana? Ya, agak berat ini, Pak. Agak berat, oke, bertahu terakhir aja kalau gitu ya. Baik, ada 1 pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya, silakan rekan-rekan semua. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Mira, akhirnya Mbak Mira. Tapi slide-nya sama kayak Pak Indra, nggak apa-apa dah, Pak? Oh, enggak apa-apa. Yang penting kan yang di segmentingnya kan berbeda gitu pandangannya. Silakan Mbak Mira. Ya, itu kan dijelaskan jika produk yang dikembangkan mendapatkan respon positif dari pasar, startup harus mulai mengembangkan dirinya menjadi perusahaan yang lebih besar. Biasanya di Bukalapak itu kan online ya, Pak. Jadi customer itu biasanya ada yang kurang paham, misal perbedaan jenis, kalau misal baju kan perbedaan jenis kain gitu ya Pak. Terus pas barang datang itu kurang suka dan langsung menilai jelek gitu loh Pak, di Bukalapaknya. Apa itu mempengaruhi pengembangan perusahaan begitu Pak? Ya, Oke. Itu Pak. Ya, terima kasih Mbak Mira pertanyaannya. Jadi saat memulai startup itu memang agak berat ya. Jadi lanjutan dari pertanyaan Mas Indra juga berat dari sejarah ya, dan kita semua yang ada di sini termasuk saya juga tidak tahu sejarah detail gitu dari perkembangan, karena ada yang diinformasikan ke publish yang tahu ini loh startupnya kita, tapi ada di belakang itu yang tidak kita ketahui. Tapi startup itu mulai dari nol, tapi kalau sudah ada masalah akan sulit berkembang gitu ya. Berkembangnya biasanya karena ada suatu penunjang. Nah, yang ditanyakan oleh Mbak Mira ini apa tadi Mbak pertanyaannya? Kalau kita mau beli baju kan ada beberapa kain nih. Nah, terus mengecewakan. Kalau penilaian rating dari customer bagi yang masih startup itu memang sangat riskan, resiko besar.
dia akan langsung padam dan langsung redup. Oke, baik. Jadi pertanyaannya bisa dijawab dengan pandangan apapun bisa ya. Bisa dari pandangan sudut pandang apapun boleh. Ya, tapi pertanyaan Mbak Mira ini samar, tapi memang kenyataannya seperti itu. Lebih menonjolkan ke resikonya. Startup tapi mengecewakan. Waduh, langsung redup. Nah, oke. Dari sudut pandang yang lain boleh ya. Pertanyaan Mbak Mira khusus itu memang lebih menonjolkan ke resikonya. Ada pandangan lain, oke. Silakan dijawab dari presentator nih. Yang belum ada suaranya ya, yang belum ada suaranya. Aduh. Izin Pak, saya silakan Mas Imam. Dari Mbak Mira. Ya, ini kan menurut pandangan saya pribadi kan ya Pak. Saya menempatkan diri sebagai customer Pak ya. Saya kalau menurut pandangan saya yang ditanyakan Mbak Mira tadi kan Pak, apakah kalau kita sebagai customer menilai jelek gitu kan Pak sebuah perusahaan, apakah itu berpengaruh pada Bukalapaknya itu sendiri terhadap perusahaan kan tadi yang ditanyakan Mbak Mira. Kalau menurut saya itu tentu saja sangat berpengaruh karena misal dari awal ada orang yang memberikan penilaian yang buruk, terus pembeli kedua itu lihat dari hasil penilaian tersebut otomatis pasti akan orang berpaling pasti Pak ya. Itu contoh 1-2 orang, misal 100 orang melihat komen atau penilaian tersebut ya otomatis pasti akan berpindah Pak ke lain hati ya. Mungkin begitu Mbak Mira. Silakan direspon Mbak Mira. Iya sih Pak, biasanya begitu. Iya. Cukup ya, oke baik, cukup ya. Memang semua apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu selalu ada resiko gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir dari Mas Indra, karena ini menurut Mas Irwan berat gitu ya, mungkin bisa dibantu oleh 3 rekan yang lain nih ya. Saya Pak, mungkin mau tanya Pak. Bisa. Oh, ya, monggo Mas Erik, monggo. Ojo cosplay. Mas Erik. Pertanyaan Indra dulu ya. Dijawab. Oh ya, oke, dijawab dulu nih. Silakan boleh Mas Irwan. Yang lain saya tunggu suaranya ya, Mbak Witna, Mas Rifan dan Mas Adam ini. Saya tunggu suaranya nanti ya. Silakan Mas Irwan. Iya, baik. Kaitannya dengan Bukalapak yang dimana di sisi transisi perusahaan menjelaskan jika produk yang dikembangkan mendapat respon positif dari pasar, startup harus mulai mengembangkan dirinya menjadi perusahaan yang lebih besar. Transisi dari startup menjadi perusahaan ini perlu dilakukan untuk menunjang permintaan produk yang lebih besar. Contohnya seperti apa dan mungkin sejarahnya ini saya dapat dari googling Pak ya. Jadi memang kondisinya seperti Bukalapak perusahaan dengan pengembangan produk terbesar di Indonesia. Cerita awalnya Bukalapak selama 3 tahun yang hanya terdiri dari 100 karyawan dengan peran yang terfokus pada teknologi di perusahaan. Mereka terdiri dari insinyur perangkat lunak, quality assurance, terus manajer produk, peneliti atau perancang produk, dan ilmuwan data. Dan pada saat itu juga Bukalapak hanya memiliki beberapa produk dan pelanggan jauh lebih sedikit daripada yang ada sekarang. Tetapi Bukalapak mengetahui bahwa mereka memiliki banyak peluang pasar potensial yang berkembang pesat. Bukalapak adalah perusahaan teknologi yang dan ini yang terpenting didirikan dengan misi membantu sebanyak mungkin orang di Indonesia dengan membangun produk teknologi berkualitas untuk meningkatkan kehidupan mereka. Jadi tahap-tahap dalam pengembangan produk Bukalapak itu sendiri terdiri dari yang pertama yaitu prosesnya membangun budaya teknologi yang tepat Pak, terus mengembangkan platform teknologi serbaguna, terus membangun talenta teknologi yang berkualitas,
hadirkan pemberdayaan dan membuat perbedaan, terus membangun pusat penelitian dan pengembangan, dan di situ menjelaskan Bukalapak telah memutuskan untuk membangun pusat research dan development keduanya di Bandung, sebuah kota di Indonesia yang memiliki ekosistem startup yang dinamis dan berkembang. Seperti itu, Pak. Oke, jawabannya cukup realistis ya. Cukup realistis, kita kembali lagi bahwa teknologi itu tendensinya atau kecenderungannya adalah memudahkan urusan manusia gitu ya. Dan tadi sudah disinggung tadi tentang riset dan penelitian itu setiap mungkin Anda sudah banyak yang tahu ya, bagi Anda yang kerja di pabrik itu ada divisi sendiri, R&D ya. R&D, Research and, ada yang tahu? Research and Development, betul. Nah, itu salah satu juga development gitu. Jadi masih melakukan banyak riset, tapi kan juga menggunakan teknologi. Ya. Jadi ada budaya-budaya dimasukkan ke teknologi, ada riset masukkan lagi teknologi lagi. Karena itu juga, teknologi juga termasuk dalam inovasi gitu ya. Ada cara tersendiri. Teknologi kan memudahkan urusan atau dengan caranya dia sendiri. Gitu ya. Oke, silakan direspon dulu, Mas Indra. Biar yang lain ada Mbak Witna, Mas Rifan, dan Mas Adam yang akan menjawab, Mas. Mas Irwan, iya, menarik ini. Jawabannya Mas Irwan ini memang valid, Pak. Saya akui memang valid. Cuman pertanyaan saya jadi berkembang lagi, gitu loh. Memang benar ya apa yang disampaikan Mas Irwan tadi, itu yang dilakukan oleh Bukalapak. Tapi kenapa startup lainnya kok tidak bisa seperti itu, gitu loh. Padahal hal ini bukan hal yang biasa-biasa, bukan hal yang luar biasa sebenarnya kan. Maksudnya disinilah kalau saya pribadi ya Pak, saya menyoroti seorang figur kepemimpinan dari si ownernya dulu yang teman kita dari ITB itu ya, yang anak lokal kita itu. Bahwa emang dia itu visionernya itu boleh ya. Jadi dia itu dan kalau menurut saya pribadi sih, apa yang disampaikan oleh Mas Irwan tadi kan tetap harus ada yang namanya momentum, Pak ya. Mungkin kalau kita flashback ini ya, kebangkitan Bukalapak itu kan di 2015-2016 kalau nggak salah ya. Waktu itu dia itu pengunjungnya sampai 2 juta orang per hari kalau nggak salah waktu itu ya, waktu booming-boomingnya itu. Valid, saya setuju dengan jawaban Mas Irwan, cuman hal tersebut tadi saya tambahkan juga bisa dicapai dengan leadership dan visioner dari pemimpinnya lah ya. Itu yang tidak bisa dipunyai oleh startup-startup yang lain. Jadi emang figur seorang pimpinan yang punya visi dan misi, punya leadership, jiwa entrepreneur, nah itu komplit ada di si Zaki itu. Terima kasih Mas Irwan, saya terima jawabannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih jawabannya Mas Irwan dan pertanyaan Mas Indra. Terima kasih sekali. Oke, silakan bisa ditambah nih ya, karena jawaban dari Mas Irwan dan respon dari Mas Indra itu masih ada peluang-peluang lagi ya, ada peluang-peluang lagi, ada pandangan enggak? Saya minta 1 patah atau 2 patah gitu ya, jangan patah-patah semua gitu. Dari Mbak Witna, ada 1 patah kata yang ingin ditambahkan Mbak Witna, ada nggak Mbak Witna nih? Mbak Witna? Belum ada sih Pak. Belum ada, aman ya Mbak Witna ya? Aman, Mbak Witna aman ya? Mau tanya Pak, saya Pak mau tanya Pak. Silakan Mas Erik. Bagaimana sistem kontrak kerja pembuatan aplikasi Bukalapak, dan apakah konsultan juga ikut terkait dalam kontrak kerja aplikasi Bukalapak itu? Saya ulangi lagi ya. Bagaimana sistem kontrak kerja pembuatan aplikasi Bukalapak, dan apakah konsultan juga ikut terkait dalam kontrak kerja aplikasi Bukalapak itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Erik ya. Tadi Mas Indra mengingatkan bahwa sosok leadership itu butuh, karena tanpa ada driver ya, tanpa ada driver dari dia seorang pengusaha, iya, dia seorang intelektual juga ya, karena nyinggung tadi atribut institusi pendidikan yang notabene-nya bagus itu ya. Entrepreneur akademik iya, pengusaha iya, dan lain-lain ya. Apakah masih butuh konsultan juga ya? Oke. Mungkin bisa bantu yang jawab nih Mas. Tadi Mbak Witna katanya cukup Pak, cukup. Oke, sekarang tinggal Mas Rifan dan Mas Adam.
Mas Rifan, ada Mas Rifan? Mas Rifan, ada Mas Rifan? Iya, gimana Mas Rifan? Loh, Mas Rifan, gimana Mas Rifan menurut Mas Rifan? Loh, mati lagi, Mas Rifan? Iya Pak, iya Pak. Ya, gimana Mas Rifan? Pertanyaan dari Mas Erik, kontrak kerja, terus apakah tetap butuh konsultan atau gimana ya dulu ya? Kira-kira aja, dikira aja. Masih kasihnya tetap ya apabila kalau membutuhkan fitur yang lebih canggih atau gimana mungkin founder itu membutuhkan konsultan untuk mengembangkan fiturnya itu. Oke, sepertinya karena gangguan sinyal ya. Saya lihat atapnya Mas Irwan dengan atapnya Mas Rifan ini satu atap ya. Karena ini tinggal satu rumah ini kayaknya. Saya fokus di atapnya semua. Ya. Atapnya modo ini ya. Oke. Selain itu jangan ini Mas Adam juga nih atapnya Mas. Tolong dinyalakan kameranya Mas. Tolong ditunjukkan atapnya Mas. Mungkin atapnya sama juga nih sama Mas Irwan dan Mas Rifan ya. Coba lihat atapnya Mas. Oke, atapnya sama ya. Mas Ali juga nih, kelihatan atapnya ya, atapnya sama. Mas Adam ada nggak Mas Adam nih? Keluar. Mas Adam? Oke, ya sudah. Silakan Mas Irwan, ada jawaban yang bisa disampaikan untuk Mas Erik ya. Bisa nggak ada nggak Mas Irwan, ada pandangan nggak merespon pertanyaannya Mas Erik? Nggak harus benar Mas, nggak apa-apa. Ya, kita sama-sama belajar. Iya, Pak. Berkaitan dengan kontrak konsultan atau tenaga ahli lain, ya mungkin jika itu memang dari pihak Bukalapaknya sendiri itu membutuhkan. Jadi apa namanya? Sama dengan Mas Rifan yang sudah dijawab tadi. Jadi tergantung Bukalapaknya sendiri. Apakah masih membutuhkan seorang konsultan atau tenaga ahli untuk membackup baik program, baik apa namanya safety-nya atau gimana, itu tetap balik ke Bukalapak sendiri. Terus mungkin untuk kontraknya ini saya mohon maaf belum paham mempelajari kontrak apa namanya kontrak terkait tenaga ahli atau konsultan seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Irwan. Mas Erik, silakan direspon dulu Mas Erik. Mungkin Mas Erik sudah satu set ya, sudah punya pertanyaan dan juga sebenarnya sudah ada jawabannya. Bisa disampaikan Mas Erik? Oke, gimana Mas Erik? Saya pengen tahu jawabannya Pak Arif aja. Soalnya Pak Arif kan pasti tahu itu tentang itu tadi. Saya kembalikan ke Pak Arif. Saya juga tidak tahu ya. Karena kerjasama itu tanpa tidak perlu dipublish itu, karena dalam kerjasama itu ada, kalau dulu itu ya ada kontrak itu ada ilmunya, namanya adalah manajemen kontrak. Biasanya orang-orang yang proyek-proyek itu dia mempelajari suatu keilmuan itu, mata kuliah karena itu adalah manajemen kontrak, dan setiap kontrak itu banyak poin-poin item, banyak poin item. Kalau dia berkanan gitu, banyak syarat. Yang satu misalnya tendensinya adalah mutualisme sih, pasti itu mutualisme, menguntungkan bagi saya, terus yang menguntungkan bagi Anda apa, menguntungkan bagi saya apa gitu ya, kerjasama. Jadi kalau di kerjasama kita lihat simpel aja, kerjasama singkatnya itu kerjasama atau MOU singkatnya itu adalah kesepakatan, hanya itu aja sebenarnya ya, hanya kesepakatan. Jika ada permintaan dari, karena ada pelaku dua itu ya, A dan B gitu ya, katakanlah A mengajukan syarat, B menerima, tapi B mengajukan syarat, A tidak terima, maka tidak akan terjadi kesepakatan. Tidak terjadi kesepakatan berarti tidak ada kontrak gitu ya.
Jadi kontrak-kontrak yang itu apa namanya sangat apa ya sih, tidak begitu semua dipublish itu ya. Mau kontrak dari kontrak pun juga banyak ya, kontrak dari sistem bisa, kontrak SDM pun juga bisa ya, kayak mahasiswa studi abroad, jadi tukar ya, karyawanmu yang bisa ini saya pinjem, karyawanku yang ahli di bidang yang lain itu boleh kamu pakai misalnya. Tidak hanya harus uang, produk, enggak ya, ada apa istilahnya ya, peralihan SDM misalnya. SDM kamu saya pakai untuk aku juga ya, begitu juga SDM-ku kamu pakai untuk kamu juga boleh. Itu juga suatu bisa kerjasama sisi SDM. Lalu ada sistem juga misalnya upgrade misalnya dari sistem Anda, saya pinjam ya dari ini bukan meniru tapi ini sebuah kesepakatan yang nanti ada ya ada hitungannya sendiri gitu ya. Itu Mas Erik. Oke, Mas Indra ada respon Mas Indra? Iya Pak, ada Pak, masalah konsultan ya, masalah konsultan. Kalau kenapa kok butuh? Pasti butuh Pak. Saya pikir sehebat apapun perusahaan ya, sepintar apapun manusia, atau seahli apapun olahragawan, sehebat apapun seorang petinju, dia pasti butuh seorang pelatih atau orang lain. Sebenarnya bukan karena tidak bisa, tapi kita butuh orang itu yang bisa melihat dan menunjukkan kekurangan kita Pak. Sama sebuah perusahaan, jadi perusahaan itu pasti punya kelemahan-kelemahan. Makanya kita punya konsultan itu adalah supaya kita tahu titik lemah kita, karena kita cenderung melihat kita ini, wah ini saya sudah benar gitu, saya sudah perfect kayak gitu. Nah kalau ada konsultan, kita ada orang yang melihat di sisi-sisi yang kosong tadi itu. Itu aja Pak, singkat dari saya Pak. Baik, terima kasih, betul sekali ya, betul sekali memang. Yang lebih ribet lagi itu contohnya adalah tentang keamanan data ya, sekuritas. Sampai-sampai kita harus mengundang hacker ya, ini kesenangannya bahasa-bahasanya Mas Erik. Sudah hacker, kita harus mengundang hacker. Ada yang bilang sistem keuangan, data, penyimpanan pelanggan, keuangan, saldo dan lain rekan-rekan yang lain itu kita sudah aman. Jangan berbesar hati dulu, jangan sombong dulu ya, jangan takabur dulu. Coba undang hacker, kita mengundang hacker, kita membayar dia untuk membobol sistem keamanan kita. Kalau dia bisa membobol berarti ada celah. Nah, itu caranya. Jadi hacker pun juga fungsinya seperti yang Mas Indra tadi. Olahragawan butuh pelatih, konsultan butuh konsultan, bahkan hacker pun seorang tendensinya adalah dia merusak, tapi untuk simulasi kebaikan gitu ya, daripada hacker yang jahat dicoba lebih baik dicoba oleh white hacker daripada black hacker. Kita bayar white hacker itu untuk menunjukkan kelemahan kita. Dengan begitu maka akan mendekati sempurna, bukan sempurna ya, mendekati sempurna, karena sempurna itu hanya milik Allah ya. Oke, jadi itu pesan, dan ini adalah tatap muka ke-14 yang terakhir. Jadi sekali lagi mengingatkan lagi yang dari awal bahwa saya mohon maaf sekali jika ada salah selama perkuliahan mulai dari tatap muka 1 sampai dengan tatap muka yang ke-14 sekarang ya. Dan ini adalah semester yang kedua kita berjumpa di mata kuliah yang berbeda. Dan saya tidak tahu di semester berikutnya, semester 6 ya, semester 6 Bang kita bisa berjumpa lagi atau tidak, saya juga tidak tahu, tapi saya sudah pesan gitu ya. Insya Allah mungkin maksudnya adalah di manajemen strategi sesuai dengan bidang keahlian yang lain, sudah beda-beda gitu ya, bisa beda-beda gitu. Tapi tidak apa-apa ya, apalagi bidang keahliannya ada di MO2 dan apa namanya, manajemen strategi itu yang utama gitu ya. Kemudian dan e-commerce ini adalah mata kuliah baru. Kemungkinan kakak e-commerce ini juga diikuti oleh kakak kelas Anda juga yang semester 7 sekarang ya. Jadi kemungkinan Anda tidak ketemu e-commerce tapi mata kuliah yang lain lagi, tapi kakak kelas Anda juga mengambil mata kuliah e-commerce. Dan yang pakai metode presentasi seperti ini baru saya sendiri ya. Itu bisa di situ ya, multiple choice, pilihan ganda dan esai. Bisa itu saran dan kritikan dan lain-lain. Biasanya sih banyak sarannya ya kalau nggak salah ya. Itu Anda murni gitu ya. Baik, saya rasa cukup. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? UTS-nya tanggal berapa ya? 27 kalau nggak salah ya. Pokoknya yang jelas minggu depan kita minggu tenang, ya. Minggu depan kita minggu tenang. Tapi kalaupun tanggal merah, tanggal libur, tapi kita tetap ujian karena berbasis online. Tanggal merah atau hitam, ya. Siap. Ada yang ditanyakan? Terima kasih konfirmnya Mas Indra. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Baik, cukup. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf ya jika saya ada salah selama satu semester ini di mata kuliah ini. Sama-sama saya juga masih belajar ini mata kuliah baru, jadi saya mencari celah sama ya. Konsultannya adalah Anda semua malahan ya. Saya mencari kekurangannya,
masukannya adalah Anda semua gitu ya. Celahnya di mana itu baru banyak tahu dari Anda semua, malah bukan dari saya sendiri ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.